Indonesia nih bos, seperti biasa, seri wajar, menang kaget kalah gak mungkin gak sih? Terima kasih timnas. Tiba-tiba publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pernyataan kontroversial dari M. Tahir. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Pemain kita punya skill di atas rata-rata Pak. Untuk kecepatan, untuk apa. Tapi kita belum banyak belajar di Eropa. Jadi kayak istilahnya tuh jangan coach centered tapi player centered. Kalau dari coach Madu sendiri. Tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, ya semua seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu pintu menuju Piala Dunia adalah lewat Asia. Kalau kita lolos grup, itu sejarah untuk gue. Kalau kita bisa lebih jauh lagi, itu lebih penting daripada 10 piala. Oke, sahabat Garuda, tentunya di bawah komando Pak Erick Thohir dan segala gebrakannya dalam memperbaiki reputasi timnas Indonesia dalam kancah internasional sepak bola dunia. Timnas Indonesia dalam haluan baik untuk di putaran ketiga, di mana timnas Indonesia menghadapi tim tuan rumah Bahrain dan juga Cina. Dan sahabat-sahabat di sini ada beberapa informasi bahwa dari berbagai cara, berbagai proses naturalisasi untuk pemain-pemain kita, untuk pemain-pemain keturunan yang berada di luar negeri, di sini terus dilakukan dan juga digenjot oleh Pak Erick Thohir bersama staf dan juga bagaimana pelatih timnas senior Coach Sintayong akan terus melakukan sesuatu yang terus itu memberikan hal yang positif. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para supporter, mari kita tetap satu padu, mari kita satu suara tentang timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan harapannya adalah meraih dan menjaga asa bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan di sini sahabat-sahabat Garuda ada kabar bahwasanya di mana di sini heboh tentang bagaimana Martin Paes ke Barcelona yang membuat netizen juga ada beberapa komentarnya. Dan juga kabar selanjutnya adalah bagaimana kemungkinan ada pemain keturunan lagi yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan itu juga berspekulasi bahwasanya apakah itu Ole Romani ataupun Jairo Rediwat. Dan kita berharap sesuatunya gebrakan ini bisa terjadi. Dan juga di level junior ini akan terus dilakukan bagaimana para pelatih baik di bawah komando Coach Indra Sapri dan juga Coach Nova Arianto mempunyai kekuatan yang cukup tangguh. Dan juga ini juga menjadi alarm bagi timnas senior bahwasanya ini juga meskipun jadi buah bibir ya, di mana jadi buah bibir merasa panas timnas Indonesia bertahan, yang dimana Roberto Mancini di sini ternyata jagonya sebagai pemain dan pelatih tapi juga religius, yang hal itu membuat kabar bahwa ternyata kompak beri bocoran ke Bahrain ataupun Cina. Dan sahabat-sahabat Garuda, jadi mari kita simak bersama tanggapan kalian, silakan ditulis di kolom komentar. PSSI sebut ada 1 hingga 2 pemain keturunan lagi yang diusahakan di proses naturalisasi. Apakah Ula Romeni? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal itu disampaikan Arya Sinulinga saat ditanya mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas. Bisa ada, kata Arya Sinulinga saat ditanya Hamka Hamzah apakah ada pemain naturalisasi tambahan di posisi gelandang serang atau penyerang, mengutip dari channel YouTube Bebas, Selasa, 24 September 2024. Namun, Arya Sinulinga sadar tak mudah meyakinkan 1-2 pemain ini. Masih butuh proses untuk meyakinkan agar pemain-pemain ini bersedia memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama tersebut memang agak berat untuk dinaturalisasi karena masih dalam proses. Namun, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain, lanjut pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini.
Jika pemain ini berhasil diproses pada Oktober 2024, PSSI akan mencoba memproses pemain lain pada November 2024. Paling enggak kalau dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain yang dimaksud? Ula Romeni, FC Utrecht, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, berpotensi menjadi sosok yang dimaksud. Sejak Maret 2024, PSSI memburu jasa Ula Romeni. Penyerang 24 tahun ini dinilai dapat menjadi solusi kurang tajamnya lini depan skuad Garuda. Bersama FC Utrecht musim ini, Ula Romeni tampil oke. Mentas sebagai winger kanan, Ula Romeni telah mengemas 2 gol dari 5 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie 2024 hingga 2025. Bagaimana dengan Jairo Riedewald? Gelandang 27 tahun ini disebut sejumlah akun sepak bola sebagai pemain yang paling mungkin menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Jairo Riedewald memberi kode tertarik membela timnas Indonesia. Ia menaruh emoji bendera Indonesia di bio Instagramnya, Riedewald. Indonesia nih bos, seperti biasa, seri wajar, menang kaget kalah gak mungkin gak sih? Terima kasih timnas sudah berjuang keras. Australia yang langganan Piala Dunia, peringkat 24 FIFA, tidak berhasil mencuri poin melawan peringkat 130-an. Masih ingat gak sebelumnya kita dibantai 4-0 beberapa bulan yang lalu? Hanya dengan beberapa bulan kita bisa membalikkan keadaan. Ini yang namanya proses, Bung. Tidak ada kemenangan instan. Semua diperoleh karena kedisiplinan. Bukan hanya pemain, tapi juga federasi. 1 poin ini penting untuk Indonesia menuju Piala Dunia. Kalian bisa bayangkan di Piala Dunia nanti, ketika kita begadang tidak lagi demi Brazil, atau nobar di pos ronda buat lihat Prancis, tapi kita melihat sang saka merah putih berkibar di stadion, kita mendukung negara kita tercinta. Terima kasih sama pemain, supporter, Martin Paes, lagi-lagi memperlihatkan kualitasnya. Beberapa kali menepis, sampai membuat pelatih Australia gusar. Meski lini pertahanan kita dibombardir, tapi pertahanan kita tetap kokoh di bawah kepemimpinan El Capitano Izes, Verdong, Rido, Hapner, solid. Poin plus untuk pertahanan, lini tengah dan depan masih harus banyak perbaikan. Next, kita sikat Bahrain. Siapa MVP versi kalian? Kalau gue 2, Paes dan Verdong. Debat tetap, pakai adab. Tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, ya, seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi, ya kan? Ini yang yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin ketika seolah-olah satu-satunya jalan keluar untuk masa depan sepak bola kita itu adalah pemain natural. Program naturalisasi itu selalu yang rata-ratanya di atas pemain-pemain kita. Bahkan di atas pemain-pemain kita yang berada di luar juga. Dan ingat, ini bukan juga karpet merah langsung menjadi pemain nasional. Ya, ada contohnya kan beberapa yang akhirnya nggak dipanggil lagi. Itu. Saya nggak usah sebutin lah namanya. Nanti saya sebutin itu. Artinya, ini bukan golden ticket mereka langsung jadi pemain nasional juga. Mungkin pada saat dipilih, ya dalam kondisi performa yang baik, emosi yang stabil. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba menjadi perubahan. Ya kan kita juga punya penilaian sendiri. Kalau dalam perjalanannya tidak memungkinkan lagi menjadi pemain nasional, ya sudah. Itu menjadi resiko mereka loh. Artinya pada saat ini kita benar-benar bisa memanfaatkan aset-aset Indonesia yang ada di luar. Itu yang paling penting. Di U20 ya, di U20 kan nggak terlalu banyak ya. Beda sama senior nih Ketua. Nah ini saya mengarahkan ke kemarin ada kritik dari Pak Peter, kemudian Pak Rocky. Pak Peter belakangan mengakui kalau dia keliru mengkritik, memposting di medsosnya dia. Seberapa perlu keberadaan pemain naturalisasi ini untuk membuat level Indonesia tuh sejajar dengan negara-negara Asia? Gini, tadi yang saya bilang,
semua pemain yang dipilih dengan program naturalisasi adalah pemain yang sudah dievaluasi, ya. Jadi nggak termasuk semuanya, senior berarti ya? Termasuk senior. Okay. Begitupun juga yang di U20 ataupun di U16. Yeah. Di U16 kita punya Matthew Baker, kita punya Josh Holong, ya. Ada satu lagi yang baru datang juga saya lupa. Tapi, nah ini adalah proses yang sangat ketat sekali yang dilakukan oleh tim pelatihan agar yang kita pilih ini benar-benar tadi yang bisa kita manfaatkan di dalam tim nasional kita, yang tentunya punya skill di atas rata-rata. Ya, kalau ditanya seberapa perlunya, sebetulnya kalau ada talenta-talenta lokal, ya, tadi kan di U19, U20 ini juga ada promosi degradasi lagi nih. Kita bisa lihat juga, liga sudah bermain, sekarang ini banyak sekali klub-klub kita yang mempergunakan pemain-pemain antara 22 sampai 19 tahun untuk mengisi kuota pemain muda di dalam timnya, yang diberikan menit bermain kurang lebih 45 menit. Nah, ini kan menjadi salah satu bahan untuk evaluasi. Artinya, setiap talenta yang punya kemampuan di atas rata-rata dan fit terhadap keinginan pelatih pasti akan dipanggil. Bukan cuma dari luar, tapi dari dalam negeri pun akan ada seperti itu. Ya, oke, siap tuh. Ya, oke, siap tuh. Karena kebutuhan tim ya tadi, permainan sekarang modern ini kan tentu membutuhkan pemain yang bukan saja memiliki skill di atas rata-rata, tapi juga memiliki pemahaman tentang sepak bola yang sangat luar biasa dalam. Pak Jaki kan sudah di timnas dan puluhan tahun membina sepak bola ya di Tangerang. Tiba-tiba publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pernyataan kontroversial dari M. Tahir. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. M. Tahir yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan membuat publik sepak bola mengkaitkan dengan pemain diaspora yaitu Tom Haye. Tak perlu banyak bicara di sosial media, Tom Haye langsung membalas tudingan itu dengan sebuah pertunjukan. Dalam lanjutan Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda, Heerenveen harus menghadapi salah satu tim papan atas yaitu FC Twente. Saat itu Haye begitu sentral perannya. Haye jadi salah satu pemain yang paling banyak mendistribusikan bola. Bahkan Haye menjadi penyelamat bagi Heerenveen saat golnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kita tentu masih ingat saat Van Gaal mengatakan jika kualitas pemain keturunan timnas Indonesia itu hanya setara pemain ASEAN. Saat itu publik sepak bola Indonesia tersinggung. Dari sisi pengalaman saja jelas ada jarak yang begitu jauh, apalagi sisi market value. Saat itu timnas Vietnam dibuat malu. Mereka dicukur habis dengan agregat 4-0 tanpa balas. Nah, saat perdebatan itu hampir selesai, tiba-tiba ada lagi pemain dari Liga 2 yang secara mengejutkan bilang kalau kualitas pemain keturunan itu 11-12 dengan pemain Liga 1. Tudingan yang bahkan lebih rendah dari yang Van Gaal katakan. Bayangkan pemain-pemain yang bermain di Liga Utama Eropa justru disamakan kelasnya dengan para pemain dari Liga 1. Jadi buah bibir, merasa panas timnas Indonesia bertahan, Roberto Mancini ternyata jagonya sebagai pemain dan pelatih tapi juga religius. Posisinya saat ini, sebagai pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini dan ex-juru taktik Australia Graham Arnold ternyata kompak beri bocoran ke Bahrain serta Cina. Sosok Roberto Mancini tengah jadi buah bibir di dunia sepak bola, karena gerah dengan laga kualitas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisinya saat ini, sebagai pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini dan ex-juru taktik Australia Graham Arnold ini ternyata kompak beri bocoran kepada Bahrain serta Cina. Padahal timnas Indonesia pada Oktober mendatang bakal bertanding melawan kedua timnas tersebut. Hal ini semakin perlihatkan sisinya yang iri melihat jelang pertemuan kontra timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas timnas Indonesia menjadi buah bibir usai berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada dua laga pertama Grup C. Di mana saat tanding dengan Arab Saudi ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara Australia yang bertandang ke markas skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, harus puas bermain imbang dengan skor 0-0.
Hasil sementara membuat pasukan Shin Taeyong kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Selanjutnya, Ragnar Oratmangoen dan skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang. Sisi lain Roberto Mancini. Mengulas kisahnya, Roberto Mancini menjelang laga terakhirnya pada Liga Utama Inggris, Minggu 13 Mei 2012, Mancini yang penganut Katolik taat itu juga menghadiri misa hari Minggu seperti biasa di Gereja Nama Suci Manchester atau Manchester Holy Name Church. Sisinya yang suka mengkritik itu juga punya sisi positif karena taat beribadah. Usai melakukan ibadah misa, Roberto Mancini tidak segera meninggalkan gereja. Sekitar 15 menit setelah misa untuk doa pribadi, dia menghadiri misa bersama 2 pemain lainnya. Setelah misa, dia menghabiskan 15 menit untuk berdoa seorang diri. Dia tampak tenang dan fokus menjuarai Liga Utama Inggris, kata Romo Reimatus seperti diberitakan Tesan waktu lalu. Prestasinya sebagai pemain bola di masa lalu, Roberto Mancini akui ada campur tangan ilahi dalam gelar juara Liga Inggris yang diraihnya. Ini mukjizat. Tuhan sudah menonton pertandingan ini dan sudah mengulurkan tangannya kepada kami, kata Mancini seperti dikutip Sky Sports. Kualitas Roberto Mancini tak diragukan, ia adalah pelatih hebat asal Italia yang meraih banyak kesuksesan saat menangani tim-tim elit Eropa. Tercatat, Mancini meraih gelar Coppa Italia waktu menangani Fiorentina pada musim 2000 hingga 2001 dan juga Lazio pada musim 2003 hingga 2024. Walau-walau. Heboh, masa depan Martin Paes bersama FC Dallas tengah menjadi pembicaraan menarik bagi penikmat sepak bola di tanah air. Salah satunya terkait rumor yang menyatakan bahwa kiper keturunan Indonesia ini tengah didekati Barcelona. Rumor itu pertama kali disampaikan Extra Time Indonesia melalui akun media sosial X. Dalam laporannya mereka menulis, Martin Paes, 26 gol kiper Indonesia, welcome FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 hingga 2 juta euro jika ingin merekrut Martin Paes, tulisnya. Sejauh ini belum ada sinyal apakah Martin Paes bakal mendapatkan pembaruan kontrak dari Dallas atau tidak. Namun begitu, rumor yang mengaitkan masa depannya dengan Barcelona sepertinya menarik perhatian netizen di Indonesia. Ada yang mengucapkan selamat ke Martin Paes. Ada juga yang sudah berniat membeli jersey Barcelona dengan nama Martin Paes. Kalau beneran ke Barcelona, fix wajib beli jersey-nya Martin Paes. Tulis pemilik akun Eben, Hari_Ben. Ter Stegen cedera parah sepertinya bisa sih Martin Paes lebih better juga dari sepertinya. Timpal Kesmas, Ardi Mardita. Penampilan Martin Paes di bawah mistar gawang Dallas tengah menjadi sorotan. Dia sejauh ini sudah bermain sebanyak 29 kali dengan 49 kali kebobolan. Pemain kita punya skill di atas rata-rata, Pak. Untuk kecepatan, untuk apa. Tapi kita belum banyak belajar di Eropa cara visi misi bermain. Nah, teman-teman diaspora ini mau juga mengajari dia visi misi bermain sepak bola. Iya, jadi visi misi ya. Visi misi kita. Teknikal, fisik boleh sama, tapi visi misi memang beda ini. Kata Omae, dia dribble bola, dia nggak nyari ruang kosong, tapi dia datangi lawan. Betul. Buat apa? Buat temennya kosong gitu. Kalau dia cari ruang kosong, ditutup temennya. Itu kalau mata saya. Karena kita bingung ya, kok dia datangi gitu ya? Dia datangi karena dia datangi buat temen dia kosong, jadi dia narik. Mau nggak narik orang gitu ya? Ini terjadi ya. Nah itu kan mungkin ya nonton beberapa banyak yang memperhatikan. Iya. Dia kalau main kenapa selalu dia harus bawa diri gitu? Terus kapan dia lepas, kapan enggak? Timingnya visi misi lagi ya. Visi misi lagi. Nah, pintu menuju Piala Dunia adalah lewat Asia. Kalau kita lolos grup, itu sejarah untuk gue. Kalau kita bisa lebih jauh lagi, itu lebih penting daripada 10 Piala AFF dan SEA Games. Ngerti nggak? Jadi kalau euforia ini oke lah, karena ya orang bilang 32 tahun kita. Ya pertanyaan gue 32 tahun sepak bola Indonesia ngapain aja? Kok level ASEAN aja nggak bisa menang gitu? Ya, tapi minimal sekarang jadi langkah awal menuju awal gitu ya? Iya, betul.
maka dari itu gue appreciate. Gue nggak pernah kritik ini tim ini dan lain. Cuman untuk gue pribadi, ya it's nice untuk SEA Games, it's nice 32 tahun. Tapi the real, kita dengan jumlah pemain sepak bola yang jauh lebih banyak daripada Thailand dan Vietnam, gue rasa ini tanggung jawab moral kita untuk menjadi juara. Ngerti nggak? Dan yang gue harapkan ya di bulan Januari, dan gue tetap percaya sama Sintayong bahwa dia bisa membawa tim ini lebih jauh. Jadi kayak istilahnya tuh jangan coach centered tapi player centered. Kalau dari coach Mother sendiri sih tipikalnya minta kalau kita main tuh harus kayak cepet ambil keputusan, terus lebih banyak shooting gitu loh. Kalau ada peluang sedikit apapun harus shooting. Jadi kayak on target terus. Dia lebih mau kita main kayak sesuai kita sendiri sih. Kayak bener-bener mainnya terserah kita. Kayak dia cuma nekenin ya kalian tanggung jawab. Kalau misalkan kalian hilang bola, kejar lagi. Kalau kalian lihat temennya kehilangan bola, kalian juga support, bantu untuk itu. Pokoknya jangan sampai hilang bola. Gitu aja sih kalau dia. Oh, Coach Mochi tekanan itu kan kita abis latihan tuh selalu ada meeting. Coach Mochi itu selalu bilang main sesuai kreativitas diri masing-masing. Jadi kayak istilahnya tuh jangan coach centered tapi player centered. Jadi Coach Mochi itu ngebebasin kita buat main sesuai apa kondisi yang ada di lapangan. Jadi nggak harus sesuai yang begitu coach, tapi ya harus lebih efisien juga. Tiba-tiba kepikiran nih, seandainya misalnya taruhlah Jai Ijes, dia main di Serie A, secara paspor dia udah mengembalikan, dia cuma punya satu kewarganegaraan Indonesia, dia pasti di Eropa dikenain pajak non warga Uni Eropa dong. Artinya potongan gaji dia tinggi banget. Artinya dia punya pengorbanan di satu sisi dong untuk hal-hal itu. Dengan seperti itu. Wow. Itu kan udah bagian dari dia gitu. Tidak diurus lah, terserah kau. Ini pilihan kita. Itu gitu. Pilihan kita kan. Oke. Ya buktinya kemarin coba lihat di Itali waktu dia main Jai-Ijes main. Coba. Ini adalah timnasnya Indonesia waktu gitu. Waktu muncul di TV formasi benderanya juga. Terus. Iya. Artinya di sana juga udah tahu dia udah warga negara Indonesia, satu warga negara. Suka kamu situ pokoknya Indonesia. Oke sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement barusan. Jadi bagaimana statement kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan tentunya dalam beberapa kekuatan baik di level senior ataupun di level junior, kita berharap menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Karena untuk level senior kita di bawah komando Coach Sintayong dan juga berbagai staf pelatih dan juga taktik yang bakal dilakukan dan juga persiapannya menghadapi putaran ketiga ini agar menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan tentunya dengan gebrakan-gebrakan pemain naturalisasi, siapakah yang bakal datang lagi setelah Eliano Render dan juga Mes Gelger. Dan tentunya sedang bergema di media sosial itu Jairo Ridwan dan apakah itu siapa sosok Ole Romeni, karena kedua nama ini memang betul-betul menggema di jagat maya. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita supporter yang dewasa, supporter yang memiliki akal sehat, yaitu supporter timnas Indonesia, supporter Garuda. Mari kita dukung dan kawal terus perjuangan dan perjalanan timnas Indonesia yang akan sebentar lagi memberikan sebuah euforia penting di mana timnas Indonesia akan bisa lolos. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, kita akan bangga dan ini adalah sebuah sejarah. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya saya sendiri sebagai admin dari channel ini akan merasa bangga dan juga insya Allah akan langsung datang ke stadion untuk menyaksikan bagaimana euforia dari permainan dan timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau ketemu saya di saling sapa dan mari kita ngopi-ngopi bareng dan saling bertukar pikiran. Kita abaikan para kritikus, para pembenci timnas Indonesia di era Coach Sintayong, di era Pak Erick Thohir. Dan tentunya banyak dari kritikan baik itu dari parpol ataupun memang pembenci dari Pak Erick Thohir, pembenci dari Coach Sintayong akan terus menyerang bagaimana tubuh timnas Indonesia saat ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.